Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik perhitungan mikroba dengan menggunakan CFU. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alfiana Nurusita Mayanti dengan akhiran NIM 001, kemudian Wismaning Rarasjati dengan akhiran NIM 031, dan saya sendiri Wahida Nur Alfiana dengan akhiran NIM 048. Next. Nah, untuk cakupan materi yang akan kami bahas kali ini, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian mikroba dan pengertian teknik menghitung mikroba. Untuk yang kedua, tentang fungsi penerapan menghitung mikroba. Dan yang ketiga, teknik atau cara menghitung mikroba. Dan yang terakhir, perhitungan CFU. Next. Untuk yang pertama, mengenai pengertian mikroba dan teknik menghitung mikroba. Jadi, mikroba sendiri adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Nah, mikroba sendiri terdiri dari ada bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga mikroskopis, dan virus. Nah, sedangkan untuk pengertian teknik menghitung mikroba adalah teknik untuk mengetahui penyebaran mikroba dengan menggunakan beberapa cara. Untuk beberapa cara ini akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Next. Nah, sebelum ke cara-cara menghitung mikroba, kita perlu terlebih dahulu tahu mengenai fungsi penerapan perhitungan mikroba. Untuk yang pertama, untuk menetapkan keamanan suatu sediaan farmasi. Nah, fungsi yang pertama ini berkaitan juga dengan fungsi yang kedua, yaitu untuk menetapkan keamanan suatu makanan. Jadi, penentuan jumlah koloni sangat penting dilakukan untuk menetapkan keamanan suatu sediaan farmasi ataupun bahan pangan. Kenapa? Karena pertumbuhan mikroorganisme yang membentuk koloni ini dapat dianggap bahwa setiap koloni yang tumbuh berasal dari satu sel. Maka dengan menghitung jumlah koloni dapat diketahui penyebaran bakteri yang ada pada bahan pangan. Nah, untuk fungsi yang kedua sendiri digunakan untuk mengetahui apakah jumlah mikroba dalam suatu bahan pangan itu sudah melampaui batas maksimum cemaran mikroba atau belum. Karena cemaran mikroba dalam bahan pangan itu menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan ataupun kebusukan dalam bahan pangan, sehingga bisa memunculkan berbagai penyakit yang bisa mengontaminasi jika makanan itu dikonsumsi oleh manusia. Untuk fungsi yang ketiga, jadi perhitungan mikroba itu digunakan untuk kebutuhan penelitian. Jadi misalnya untuk penelitian perhitungan angka kuman ataupun identifikasi bakteri. Sedangkan fungsi yang keempat yaitu fungsi inti dari ketiga fungsi sebelumnya yaitu agar jumlah mikroba diketahui secara pasti. Next. Yang selanjutnya, teknik atau cara menghitung mikroba. Nah, di sini dibedakan menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk yang secara langsung ini adalah perhitungan mikroba atau jumlah mikroba ini dihitung secara keseluruhan, baik yang hidup ataupun yang mati. Nah, di sini dibagi menjadi tiga, ada metode kamar hitung, ada cara pengecatan dan pengamatan mikroskopik, dan ada filter membran. Sedangkan perhitungan secara tidak langsung adalah jumlah mikroba yang dihitung itu bisa secara keseluruhan, baik yang hidup ataupun mati, atau bisa saja yang dihitung itu yang hidup, tergantung cara yang digunakan. Nah, cara-caranya ini ada banyak sekali, di antaranya yang pertama ada sentrifugasi, kedua turbidimetri, ketiga perhitungan elektronik, yang keempat metode cawan tuang, dan yang kelima metode cawan sebar. Yang selanjutnya akan dibahas satu persatu oleh rekan saya. Next. Baik, untuk yang pertama yaitu kamar hitung atau counting chamber. Nah, untuk counting chamber ini dasar perhitungannya adalah dengan menempatkan satu tata suspensi hasil pengenceran dari bahan atau biakan mikroba pada ruang hitung yang ditutup dengan gelas penutup preparat. Kemudian mengamatinya ini dengan mikroskop yang perbesarannya tergantung pada besar kecilnya mikroba. Next.
Nah, selanjutnya yang kedua yaitu cara pengecatan dan pengamatan mikroskopik, yaitu mula-mula dibuat preparat mikroskopik pada gelas benda, kemudian suspensi bahan atau biakan mikroba yang telah diketahui volumenya diratakan di atas gelas benda pada suatu luas tertentu. Nah, kemudian preparat ini dicat dan dihitung jumlah rata-ratanya sel mikroba tiap bidang pemandangan mikroskopik, itu dengan dihitung dengan mengukur garis tengahnya. Selanjutnya adalah filter membran. Nah, untuk filter membran ini mula-mula disaring terlebih dahulu sejumlah volume tertentu suatu suspensi bahan atau biakan mikroba. Kemudian disaring dengan filter membran yang disterilkan terlebih dahulu dengan menghitung jumlah sel rata-rata tiap saat satuan luas pada filter membran. Dapat dihitung jumlah sel dari volume suspensi yang disaring. Next. Selanjutnya adalah sentrifugasi. Nah, untuk sentrifugasi ini yaitu untuk mekanisme perhitungannya yang pertama, larutan biakan sel mikroba ini dipusingkan atau disentrifugasi pada kecepatan 3.500 sampai 6.000 rpm selama 5-10 menit. Kemudian yang kedua, didapatkan volume mikroba keseluruhan untuk menentukan jumlah sel-sel mikroba tiap mili. Kemudian yang ketiga, jumlah sel mikroba ini yaitu volume mikroba keseluruhan atau volume rata-rata tiap sampel. Next. Selanjutnya adalah turbidimetri. Nah, untuk turbidimetri ini pengukuran kekeruhan suspensi berdasarkan penyerapan dan pemancaran cahaya yang dilintaskan. Semakin pekat atau keruh suspensi, maka semakin besar intensitas sinar yang diabsorpsi, sehingga intensitas sinar yang diteruskan semakin kecil. Jumlah cahaya yang diteruskan berbanding terbalik dengan sel mikroba jumlahnya. Next. Selanjutnya adalah perhitungan elektronik. Adanya gangguan pada aliran ion atau listrik yang bergerak di antara dua elektroda. Perhitungan elektronik ini yaitu adanya gangguan pada aliran ion listrik yang bergerak di antara dua elektroda. Nah, penyumbatan sementara oleh sel mikroba pada pori sekat antara dua elektroda ini menyebabkan terputusnya aliran listrik. Jumlah pemutusan aliran tiap satuan waktu dihubungi dengan kecepatan aliran larutan. Inilah yang kita ukur sebagai ukuran jumlah mikroba dalam larutan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada metode cawang tuang atau pour plate method. Metode pour plate adalah suatu teknik di dalam menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar-agar dengan cara mencampurkan media agar-agar yang masih cair dengan SCO9OLK kultur bakteri sehingga sel-sel tersebut tersebar merata dan diam baik di permukaan agar-agar atau di dalam agar-agar. Nah, kelemahan dari metode ini adalah membutuhkan waktu dan bahan yang lama dan banyak, akan tetapi tidak memerlukan keterampilan tinggi. Metode ini dilakukan dengan membiarkan campuran yang diencerkan dengan menggunakan medium agar yang telah dicairkan dan didinginkan. Adapun prinsip pengujian deteksinya yaitu yang pertama ada pembuatan media, yang kedua ada isolasi dan identifikasi hasil. Nah, dalam metode ini, bakteri yang diuji adalah bakteri TBC atau total blood count dengan menggunakan obat VCI atau blood count agar yang memberikan hasil berwarna kuning jika sudah terbentuk menjadi media agar, sedangkan Enterozoobacteriaceae dan coliform menggunakan obat FRBA atau violet red blood agar dengan hasil akhir berwarna. Nah, media ini cocok untuk menumbuhkan mikroorganisme yang tidak terpengaruhi pertumbuhannya oleh keberadaan oksigen, misalnya mikroaerofilik atau anaerob fakultatif. Kemudian untuk cara pour plate method yaitu yang pertama di inokulum diteteskan dengan pipet di dalam cawan kosong. Selanjutnya media cair dituangkan ke dalam cawan yang berisi inokulum dan digoyangkan hingga bercampur. Kemudian dilakukan inkubasi. Nah, di sini dalam teknik mikrobiologi, inkubasi yaitu merupakan proses memelihara kultur mikroba dalam suhu tertentu selama jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk memantau pertumbuhan mikroba. Nah, pada saat dilakukan inkubasi ini, cawan Petri dilakukan
peletakannya itu secara terbalik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu saat akan diinkubasi, karena dikhawatirkan pada saat proses inkubasi terdapat uap air yang terbentuk dan menetes pada permukaan media, sehingga menyebabkan media menjadi rusak dan hasil percobaan sulit diamati. Oleh karena itu, pada saat dilakukan inkubasi, cawan petinya dilakukan secara terbalik. Nah, selanjutnya, koloni tumbuh di permukaan dan di tengah. Next, kemudian ada metode cawan sebar atau spread plate method. Prinsip teknik spread plate adalah menumbuhkan mikroorganisme dari suatu larutan ke permukaan media padat menggunakan spreading spatula, L-root atau Drygalski spatula. Koloni diharapkan akan tumbuh di permukaan agar dengan menggunakan nutrisi dari medium pertumbuhan di bawahnya. Nah, teknik spread plate ini merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginkulasi kultur mikroba secara pulasan atau sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Cara kerjanya yaitu yang pertama itu misalkan memindahkan 0,1 mili suspensi berisi bakteri secara aseptis ke permukaan media yang telah memadat dalam cawan Petri menggunakan pipet. Selanjutnya dilakukan sterilisasi spider atau batang bengkok atau batang Drygalski dengan cara dicelupkan dengan alkohol 70%, kemudian dibakar dan diletakkan dengan melewatkan di atas api, kemudian membiarkan sampai spreader dingin. Selanjutnya, menebarkan kultur bakteri dengan spreader secara merata dan membiarkan sampai permukaan agar mengering. Dan tahap selanjutnya yaitu setelah permukaan agar mengering, selanjutnya diinkubasikan secara terbalik selama 24 jam pada suhu kamar ataupun inkubator dan mengamati pertumbuhannya. Kemudian selanjutnya ada perhitungan colony forming unit atau CFU. CFU ini sendiri merupakan singkatan dari colony forming unit yang artinya unit-unit atau satuan pembentuk koloni. CFU juga dapat disebut dengan CFP, yaitu singkatan dari colony forming parties. Satuan pembentuk koloni adalah sel tunggal atau sekumpulan sel yang jika ditumbuhkan dalam cawan akan membentuk suatu koloni tunggal. Nah, istilah CFU ini diperkenalkan untuk menyatakan gagasan bahwa satu koloni mungkin berasal dari tidak hanya dari satu sel, tapi dari rangkaian atau sekumpulan sel dalam satuan suatu volume tertentu. Setiap sel atau sekumpulan sel yang terpisah bebas dalam suspens akan tumbuh menjadi satu koloni. Jadi CFU merupakan perhitungan jumlah variabel sel bakteri atau fungi. Perhitungan jumlah bakteri atau CFU per milimeter atau gram dari sampel dengan pembagian jumlah koloni yang dapat dilihat dengan faktor pengenceran. Perhitungan CFU dapat dihitung dengan menggunakan formula atau rumus sebagai berikut. CFU per ml sama dengan jumlah koloni. Jumlah koloni ini maksudnya jumlah tiap koloni dalam setiap cawan Petrinya, kemudian dikalikan dilution factor. Dilution factor ini adalah faktor pengenceran, semisal 1/10.000 dan sebagainya. Kemudian dibagi volume dari kultur plate, semisal ada 1 mili. Kemudian ada syarat-syarat perhitungan. Yang pertama, hitung jumlah koloni, kalikan jumlah koloni dengan kebalikan pengencerannya. Jadi maksudnya itu, yang pertama-tama itu kita menghitung jumlah koloni pada setiap cawan Petri setelah dilakukan pengenceran, kemudian dikalikan dengan kebalikan faktor pengencerannya. Maksudnya itu, semisal pengencerannya itu ada 1/10.000, itu dikalinya bukan 1/10.000, tapi dibalik, dikali 10.000 per 1. Atau mudahnya itu biasanya tinggal dikali 10.000-nya saja, seperti itu. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu catat pengenceran yang digunakan dan jumlah koloni yang dihitung pada tiap Petri. Jadi kita perlu mencatat berapa kali kita melakukan pengenceran, faktor pengencerannya berapa, dan juga koloni pada tiap cawan Petri. Selanjutnya, untuk mencegah kesalahan ketelitian dan akurasi, catat hanya 2 digit pertama saja. Maksudnya itu, semisal di cawan Petri ada 30 koloni ya jumlahnya, kemudian faktor pengencerannya ada 1/10.000.
itu menuliskannya itu tidak 30 dikali 10.000 menjadi 300.000, tapi ditulis 3 kali 10 pangkat min 5, atau misal 3 kali 10 pangkat berapa. Jadi menggunakan 2 digit saja dan menggunakan bantuan bilangan berpangkat. Tujuannya agar lebih teliti dalam melakukan perhitungan. Nah, kemudian melaporkan jumlah atau dugaan jumlah sebagai satuan CFU per gram atau per mili. Kemudian syarat berikutnya yaitu menghitung jumlah koloni hanya yang memenuhi syarat yang dihitung. Maksudnya di sini itu kita hanya menghitung jumlah koloninya, tidak spreader. Apabila masih dalam bentuk spreader atau tumpukan-tumpukan, maka perlu dilakukan pengenceran kembali, tidak boleh langsung dihitung dalam bentuk koloni. Dan semisal tidak memenuhi range dari perhitungan, juga tidak memenuhi syarat untuk dihitung. Semisal jumlah range-nya itu ada 25 sampai 250, sedangkan koloninya itu di bawah 25 ataupun di atas 250, maka itu tidak memenuhi syarat untuk dihitung. Kemudian syarat selanjutnya yaitu hitung semua koloni termasuk yang kecil, catat pengenceran yang digunakan, dan hitung jumlah koloni. Jadi semua koloni termasuk yang sangat kecil pun harus tetap dihitung, dan pengencerannya juga dihitung, dan menghitung juga jumlah koloni pada tiap pengenceran. Nah, selanjutnya ada perhitungan dilation series. Hal yang sangat penting diketahui adalah faktor pengenceran yang digunakan, beberapa sampel original yang diencerkan. Jadi kuncinya ini adalah melakukan pengenceran dalam melakukan perhitungan berdasarkan CFU. Contohnya adalah sebagai berikut. Hitung koloni cawan yang memiliki jumlah 25 sampai 250 koloni. 25 sampai 250 ini maksudnya adalah range yang koloni yang hendak dihitung. Nah, ini dilakukan pertama kali pengenceran yang pertama dengan perbandingan 1:10. Di sini masih dalam bentukan spreader. Spreader ini seperti kayak menempel-menempel, belum dapat dibedakan dengan jelas antara koloni dan juga spreadernya. Jadi ini tumpukan ya, tidak dapat dihitung persatuan, masih dalam bentuk luasan seperti ini. Jadi maka perlu dilakukan pengenceran kembali. Kemudian dilakukan pengenceran yang kedua. Setelah dilakukan pengenceran yang kedua dengan perbandingan larutan 1:100, masih terdapat spreader. Oleh karena itu dilakukan pengenceran kembali sampai pengenceran yang ketiga. Setelah dilakukan pengenceran ketiga, ini sudah mulai terbentuk koloni dan juga ada sedikit spreader. Nah, di sini apabila mau menghitung yang koloninya itu masih bisa, tapi dengan catatan kalian dengan jelas dapat membedakan mana yang koloni dan juga mana yang spreader. Karena kalau begitu masih sedikit rancu, maka perlu dilakukan pengenceran kembali. Nah, di sini setelah dilakukan pengenceran yang keempat, terdapat koloni, titik-titik ini dihitung satuan, 1, 2, 3, setelah saya hitung, ini jumlahnya ada 30. Kemudian yang ke-6 ini ada 4. Nah, karena di sini range-nya 30, di sini jumlah koloninya 30, sedangkan range-nya 25 sampai 250, maka yang pengenceran ini memenuhi syarat, sedangkan yang terakhir ini tidak memenuhi syarat, karena pada jumlah mikroba 4 itu berada di bawah 25. Oleh karena itu, tidak menggunakan yang 4 koloni, tapi menggunakan yang 30. Jadi sudah didapatkan ada 30 koloni. Kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Contoh perhitungannya yaitu sebagai berikut. Rumusnya CFU per ml sama dengan jumlah koloni dikali dilution factor atau faktor pengenceran dibagi volume kultur plate. Tadi kan udah ditemukan ya, ditemukan jumlah koloninya ini berjumlah 30, maksudnya titik-titiknya ini, kemudian dikali faktor pengencerannya. Dapat dilihat kembali di sini faktor pengencerannya itu 1:10.000. Jika dijadikan bilangan berpangkat ini menjadi 1:10⁴. Nah, 10⁴
1/10/4 ini kebalikannya, yaitu 10 dibanding pangkat 4/1. Nah, selanjutnya ditulis dalam sini 30 kali 10⁻⁴ dibagi tadi digunakan volume kultur plate-nya 1 mili. Jadi sama dengan 3 kali 10⁵ CFU per ml sampel. Kenapa ditulis 10⁵? Karena tadi untuk memudahkan perhitungan dan untuk meningkatkan ketelitian cukup menuliskan hanya 2 digit. Oleh karena itu tidak ditulis 30 kali 10⁻⁴, tapi ditulis 3 kali 10⁻⁵. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa satuan untuk sel adalah CFU per mili, yang mana CFU merupakan colony forming unit per mili. Jadi semakin besar pengenceran, maka jumlah koloni semakin kecil, sehingga jumlah mikroorganisme dapat dihitung. Jadi pengenceran ini tergantung media yang dibiarkannya itu ada jumlah koloninya berapa. Jadi misalnya masih belum bisa dihitung, ya diencerkan kembali sampai sudah bisa dihitung. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Bagi 3 penanya saja ya. Baik, silakan kepada Mbak Dita bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dita Sari dengan NIM 40014200034. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan beberapa teknik perhitungan mikroba. Nah, pertanyaan saya, dari teknik yang telah dijelaskan, manakah teknik yang paling efektif dan cepat dalam menentukan jumlah mikroba? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab terlebih dahulu. Jadi dari beberapa sumber yang sudah saya baca itu banyak sekali jurnal yang menggunakan teknik TPC atau Total Plate Count. Jadi teknik TPC ini adalah gabungan antara metode cawan tuang dan metode cawan sebar. 2 metode terakhir yang tadi dijelaskan ya. Nah, dengan metode TPC ini kita itu dapat menghitung jumlah bakteri yang masih hidup pada medium agar tanpa menggunakan mikroskop. Metode ini tuh adalah cara yang paling sensitif karena hanya sel yang masih hidup yang dapat dihitung. Kemudian ada juga beberapa jenis mikroba yang dapat dihitung secara sekaligus, dan yang terakhir itu metode ini dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba sehingga tepat untuk digunakan. Selain itu, metode ini tergolong efektif. Kenapa? Karena penggunaan metode ini biasanya diikuti dengan daya simpan produk. Uji daya simpan produk itu berguna untuk melihat perkembangan jumlah mikroba pada bahan pangan atau di dalam produk tertentu selama penyimpanan. Seperti itu. Apakah yang lain ada tambahan? Izin menambahkan, jadi yang sudah dijelaskan teman saya itu sudah benar. Izin menambahkan, sebenarnya efektif tidaknya suatu teknik itu menyesuaikan dengan apa yang diukur. Dari teknik yang disampaikan tadi adalah ada antara lain ada teknik perhitungan tidak langsung dengan teknik perhitungan langsung. Nah, teknik perhitungan langsung lebih efektif karena pada perhitungan secara tidak langsung hanya dapat menghitungkan jumlah mikroorganisme hidup atau sel yang hidup, tidak seperti perhitungan secara langsung seluruh mikroorganisme baik yang mati maupun yang hidup dihitung seluruhnya ketika tidak menggunakan suatu zat pewarna untuk membedakannya. Untuk metode cawan efektif jika ingin menghitung populasi mikroorganisme spesifik. Sebagai contoh yaitu mendesain prosedur yang selektif untuk menghitung bakteri coliform atau kelompok mikroorganisme lainnya. Jadi memang benar kalau metode cawan itu lebih efektif. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan, teman-teman? Sepertinya sudah ya. Jadi seperti itu jawaban dari kami, Mbak Dita. Apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih, sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih kembali. Untuk penanya selanjutnya, silakan Mas Arfatur.
Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar tuh. Izin bertanya terkait dengan proses perhitungan mikroorganisme. Jadi untuk setiap proses perhitungan kan pasti memiliki kemungkinan terjadi error. Apakah proses perhitungan mikroorganisme juga demikian? Jika ada, jelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman kelompok 5, silakan jika ada yang ingin menjawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Arfatur. Ya benar, jadi proses perhitungan mikroorganisme itu juga memungkinkan terjadi error. Nah, jenis error yang sering terjadi yaitu kesalahan dalam pengamatan koloni. Nah, seringkali pengamat itu kurang teliti mengira bahwa yang diamati semisal hanya satu koloni. Tetapi ternyata sebenarnya itu terdapat 2 koloni yang menempel atau saling bertumpukan. Tentunya, hal ini akan berpengaruh pada tingkat ketelitian dan hasil pengukuran. Selain itu, jika tidak menggunakan 2 digit dalam melakukan perhitungan, maka biasanya akan kurang teliti, karena bingung diakibatkan kebanyakan jumlah angka 0. Terkadang juga tidak teliti, spreader itu dikira koloni, padahal itu masih dalam bentuk spreader. Oleh karena itu harus dilakukan pengenceran sampai benar-benar sudah dapat dihitung sebagai koloni. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan error atau ketidaktelitian dalam pengukuran biasanya itu adalah alat yang digunakan. Alat yang digunakan ini berpengaruh terhadap ketelitian. Semakin besar kalibrasi, maka semakin besar tingkat ketelitiannya. Kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu adalah proses verifikasi bahwa suatu alat ukur sesuai dengan rancangannya. Baik, apakah dari kelompok 5 ada tambahan? Izin menambahkan, jadi benar yang dikatakan oleh Alfiana tadi. Nah, untuk kasus yang lain itu dapat juga terjadi error dalam perhitungan mikroba karena minimnya daya ingat manusia jika teknik yang digunakan itu masih secara manual gitu. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi error ini yaitu ya kesalahan manusia itu sendiri. Namun hal ini atau error ini dapat ditanggulangi dengan adanya alat untuk mempermudah perhitungan jumlah koloni mikroba yang disebut koloni counter. Nah, dengan adanya alat ini, peneliti hanya bertugas untuk menandai koloni bakteri dengan menggunakan pen yang terhubung pada counter. Sedangkan yang menghitung itu ya alatnya itu sendiri seperti itu. Apakah ada tambahan lagi dari kelompok 5? Dari saya sudah cukup. Oke, sudah cukup. Jadi begitu jawaban dari kami untuk Mas Arfatur. Apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih. Jawabannya sudah sangat lengkap. Bisa saya terima. Baik, terima kasih. Untuk penanya yang terakhir, Mbak Siti Rahmawati, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati dengan akhiran NIM 015. Izin bertanya, tadi kan untuk perhitungan mikroba itu ada dilaksanakan secara langsung sama yang tidak langsung. Kemudian untuk yang langsung itu salah satunya ada kamar hitung, perhitungan dengan kamar hitung atau counting chamber. Nah, counting chamber itu kan perhitungannya bergantung pada besar atau kecilnya mikroba juga. Nah, metode tersebut itu apakah memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Terus juga apakah metode counting chamber itu masih efektif jika dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Begitu, terima kasih. Apakah pertanyaannya jelas? Baik, cukup jelas. Silakan untuk kelompok 5 yang ingin menjawab. Baik, izin menjawab. Untuk metode menggunakan counting chamber ini kan merupakan alat yang berupa lempeng gelas atau grid yang pada permukaannya itu dibuat petak-petak yang sangat kecil berbentuk bujur sangkar dengan luas dan kedalaman tertentu. Nah, jumlah sel per unit luasan pada grid ini dapat dihitung secara langsung di bawah pengamatan dengan mikroskop sehingga menghasilkan ukuran jumlah sel per volume chamber. Nah, untuk mengubah nilai ini menjadi jumlah sel per mili ini dilakukan untuk
dilakukan dengan mengonversi faktor volume dari sampel yang ada pada chamber. Nah, untuk kelebihannya sendiri ini pelaksanaannya ini cepat dan juga sederhana, kemudian morfologi selnya dapat ditentukan. Nah, untuk kelemahannya ini, keberhasilan analisa ini ditentukan oleh kemampuan analis. Kemudian sel yang mati ini tidak dapat dibedakan dari sel yang hidup, jadi keduanya ini akan terhitung. Kemudian sel-sel yang berukuran kecil ini sangat sukar dilihat di bawah mikroskop sehingga terkadang tidak ikut terhitung. Kemudian jumlah sel dalam suspensi ini harus cukup tinggi. Selanjutnya tidak dapat digunakan untuk menghitung mikroba yang ada pada bahan pangan yang banyak mengandung ekstrak makanan karena hal ini akan mengganggu dalam perhitungan. Nah, untuk keefektifan perhitungan menggunakan metode ini yaitu menurut saya lebih efektif menggunakan metode yang lain gitu. Kalau misalnya untuk sel mikroba yang mungkin yang tidak terlalu kecil itu mungkin masih efektif menggunakan metode counting chamber ini. Silakan teman-teman yang lain jika ingin menambahkan. Baik, izin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Raras tadi. Jadi pada perhitungan dengan kamar hitung atau counting chamber, yaitu menggunakan perhitungan dengan homocytometer seperti alat yang tadi sudah dijelaskan oleh Raras. Nah, jika menggunakan homocytometer ini memiliki kelemahan dan kelebihan dalam penggunaannya dalam proses perhitungan bakteri atau mikroba secara langsung. Nah, kelebihannya itu antara lain ialah lebih cepat dalam menghasilkan data dan tak perlu menunggu lama, serta datanya atau jumlah selnya langsung didapat pada saat itu juga setelah menghitung menggunakan rumusnya dan menghemat biaya. Sedangkan untuk kelemahannya ialah tidak dapat membedakan antara sel yang mati dengan sel yang hidup karena setiap perhitungan ini pengamat memiliki mata yang berbeda-beda dan terdapat keterbatasan dalam melihat serta menghitung sel yang ada dalam kamar homocytometer atau yang sering disebut juga dengan homocytometer Neubauer. Tapi jika ditanya apakah tetap efektif atau tidak, sebenarnya jika menggunakan homocytometer masih tetap efektif. Dan karena masih dapat digunakan untuk melakukan perhitungan sel secara cepat dan dapat digunakan untuk konsentrasi sel yang rendah. Homocytometer cocok digunakan untuk mengukur makhluk hidup yang berkembang biak dengan spora antara lain paku, jamur, ganggang, dan suplir. Jadi jika digunakan untuk menghitung mikroorganisme tersebut masih tetap efektif. Mungkin dari kelompok yang anggota yang lain ada tambahan? Baik, sudah cukup. Itu jawaban dari kami kelompok 5. Apakah Mbak Siti Rahmawati pertanyaannya sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih kelompok 5. Baik, terima kasih untuk ketiga penanya yang sudah bertanya dan terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 5. Untuk kurang ataupun lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.